Kalimantan Timur adalah sebuah provinsi di Indonesia. Luas total Kaltim adalah 127.346,92 km persegi dan populasi sebesar 3.793.152 jiwa. Kalimantan Timur dipilih sebagai ibu kota baru di Indonesia, tepatnya di kawasan konsesi hak pengusahaan hutan atau HPH PT TCI, Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Pasir Utara. Untuk menjadikan Kaltim sebagai ibu kota baru, pemerintah akan membangun beberapa fasilitas publik seperti jalan raya, lampu penerangan jalan, MRT, halte, trotoar, jembatan penyeberangan, dan lain-lainnya. Namun, memindahkan ibu kota ke Pulau Kalimantan yang memiliki sejumlah besar lahan gambut yang mudah terbakar meningkatkan risiko kebakaran hutan dan menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan secara signifikan. Maka, tidak mengherankan apabila organisasi lingkungan seperti Greenpeace Indonesia khawatirkan dampak dari pembangunan fisik ibu kota negara yang baru terhadap hutan dan spesies di dalamnya, seperti orangutan. Dikutip dari laman resmi WTO, Sabtu tanggal 22 Februari 2020, Indonesia telah dikeluarkan oleh Amerika Serikat sebagai negara berkembang dan kini dikategorikan sebagai negara maju, di mana negara maju adalah sebutan untuk negara yang menikmati standar hidup yang relatif tinggi melalui teknologi tinggi dan ekonomi yang merata. Kecanggihan teknologi tidak dapat dipungkiri lagi, sebab teknologi sekarang sangat memengaruhi masyarakat dan sekelilingnya. Teknologi juga dapat berperan aktif untuk pembangunan ibu kota baru. Tapi, banyak proses teknologi menghasilkan produk sampingan yang tidak dikehendaki yang disebut pencemar dan menguras sumber daya alam, merugikan dan merusak bumi dan lingkungannya. Untuk membangun beberapa fasilitas publik, kita juga harus memperhatikan dan menjaga lingkungan sekitar, di mana yang kita tahu, wilayah Kaltim memiliki hutan yang cukup luas. Pada tahun 2014, hutan di Kaltim memiliki luas sekitar 8.256.767 hektar. Kaltim juga digelari sebagai paru-paru dunia. Pemanfaatan konsep teknologi Smart City diharapkan dapat membantu pembangunan ibu kota baru yang lebih maju dari sebelumnya, namun tetap memperhatikan alam dan lingkungan sekitarnya. Konsep Smart City akan lebih ideal jika seluruh moda transportasinya menggunakan kendaraan berbasis elektrik. Konsep ini dirasa bakal menjadikan Kaltim sebagai satu-satunya ibu kota di dunia yang semuanya harus berkendaraan hybrid atau electric vehicle atau EV, electric car atau electric motors. Tidak hanya itu, penggunaan transportasi kendaraan berbasis elektrik juga dapat mengurangi polusi udara yang sebelumnya menjadi masalah di ibu kota Jakarta. Oleh karena itu, judul kami sangat mendukung pembangunan ibu kota baru berbasis teknologi yang menerapkan konsep Smart City, di mana warganya menggunakan kendaraan yang berbasis elektrik seperti kendaraan hybrid atau electric vehicle atau EV. Bagaimana dampak hutan bagi pembangunan fasilitas publik? Pembangunan fasilitas publik memiliki beberapa dampak negatif bagi hutan. Pertama, sering terjadinya banjir di perkotaan. Hal itu terjadi karena pembangunan gedung-gedung atau pabrik yang banyak memakan lahan hutan, hingga menyebabkan banyak pohon yang harus ditebang dan berkurangnya tempat untuk penyerapan air. Kedua, tingginya polusi udara. Ini disebabkan dari berbagai aktivitas seperti asap pabrik, asap kebakaran hutan, dan asap kendaraan. Tapi tidak sedikit pula dampak positifnya. Contohnya, pemfungsian ruang terbuka hijau mempunyai makna pelengkap atau penyempurna bagi perkotaan, sehingga pemanfaatan lahan untuk ruang terbuka hijau dianggap sebagai penambah estetika lingkungan. Dan positifnya lagi, ruang terbuka hijau dianggap sebagai cadangan untuk penggunaan lahan di masa mendatang. Apa solusi untuk dampak negatif dari pembangunan fasilitas publik? Solusi yang tepat untuk mengurangi banjir adalah menggunakan teknologi gorong-gorong raksasa atau dikenal juga sebagai smart tunnel. Tidak hanya itu, kesadaran masyarakat untuk membuang sampah pada tempatnya juga penting.
salah satu solusi untuk pencemaran udara adalah masyarakat mulai beralih dari kendaraan pribadi ke transportasi umum yang berbasis elektrik. Jadi, pemanfaatan konsep smart city yang menerapkan transportasi berbasis elektrik dapat menunjang pembangunan ibu kota baru yang lebih maju dari sebelumnya, namun tetap memperhatikan alam dan lingkungan sekitarnya.